Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. حي الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari 14 abad yang lalu, ketika manusia berada di dalam kegelapan, manusia berada di dalam kekufuran, manusia berada di dalam kebid'ahan, manusia tidak mengerti arah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekosongan waktu dari para nabi dan para rasul. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia pilihan. Allah memilih dari hamba-hambanya seorang anak manusia yang dijaga dan dipelihara oleh Allah untuk diberikan kepadanya tugas menyampaikan risalah kepada manusia ketika itu, dan risalah tersebut sampai pada akhir zaman nanti, yakni seorang anak manusia yang telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan wasiat dan pesannya Nabi Allah Isa putra Maryam kepada Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad: A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya
Aku akan memberikan kepada kalian kabar gembira, yaitu dengan diutuskannya seorang nabi sepeninggalku nanti, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita wasiatnya Nabi Allah Isa kepada Bani Israel. Dan ternyata wasiat yang semacam ini telah ada dalam kitab-kitab sebelumnya, lalu sampai kepada umat ini pada 14 abad lebih yang lalu. Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban amanah risalah, menyampaikan agama yang mulia ini kepada umat manusia secara keseluruhan, yaitu sebagaimana Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Maka dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan rahmat pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini kepada manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dalam salah satu hadis, yakni hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Hakikatnya salah seorang di antara kalian itu tidaklah beriman, tidaklah dianggap sempurna imannya, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, sampai hawa nafsunya turut, hawa nafsunya tunduk mengikuti apa-apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita secara khusus dan manusia secara umum bahwa hakikat kesempurnaan iman seseorang adalah dia meninggalkan berbagai macam hal demi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada baginya pilihan lain. Ketika Rasulullah telah memutuskan suatu perkara, maka tidak ada baginya pilihan lain kecuali harus tunduk dan mengikuti keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'minu ahadukum hatta, di dalam firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidaklah dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus dari segala macam urusan dan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian engkau tidak akan mendapati pada hati-hati mereka keberatan terhadap keputusan hukummu itu, dan yusallimu taslima, mereka menerima keputusan hukummu itu dengan penerimaan yang rela. Sebab itu di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari berpaling dari petunjuk Rasulullah. Allah tabaraka wa ta'ala pun memperingatkan kita dari memperturut hawa nafsu, yaitu di dalam firman-Nya surat Sad ayat yang ke-26. Allah mengatakan, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah, dan janganlah engkau memperturut hawa nafsumu, karena sesungguhnya nanti dia menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab, dan sesungguhnya
orang-orang yang mereka berpaling dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka adab yang pedih, bima nasu yaumal hisab. Maka dengan demikian kita dapat memahami dan mengerti bahwasanya salah satu bukti tanda keimanan seseorang kepada Allah adalah dengan tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyingkirkan segala macam perkara demi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah manusia, tidaklah setiap orang dia bisa dengan rela mengikuti petunjuk Rasulullah. Selalu saja ada alasan untuk membangkang, selalu saja ada alasan untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, inilah merupakan sifat kebanyakan manusia, yaitu mereka berada dalam kesesatan, mereka berada dalam kegelapan, mereka berada dalam kefasikan, mereka berada dalam satu urusan yang menyelisihi urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-103, yaitu Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia itu mereka tidak beriman walaupun engkau berusaha sangat bersemangat untuk mereka beriman. Begitu pula Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalaulah engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, dan sungguh kami tidak mendapatkan kebanyakan manusia itu menepati janji, dan sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sungguh kebanyakan manusia itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah kebanyakan manusia itu sesat, kebanyakan manusia itu fasik, kebanyakan manusia itu tidak beriman, mayoritas manusia itu berada dalam penyelisihan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat tidak layak kalau kemudian kita menjadikan mayoritas manusia sebagai panutan. Sangatlah tidak pantas jika kita beragama menurut mayoritas manusia, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa mayoritas manusia itu fasik, mayoritas manusia itu sesat, mayoritas manusia itu tidak menepati janji, mayoritas manusia itu tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu, kebenaran tidaklah dapat diukur dengan jumlah suara terbanyak. Kebenaran tidaklah bisa diukur dengan jumlah kuantitas, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran, dan jumlah mayoritas sama sekali tidak mempengaruhi kebenaran. Maka dari itu, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada kita di dalam hadisnya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, maka dia akan kembali dalam keadaan asing. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing itu. Maka sekali lagi, jalan kebenaran itu bukan terletak pada suara mayoritas, tetapi jalan kebenaran itu terletak pada kebenaran itu sendiri,
dan kebenaran itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, walaupun sejagat raya ini menyelisihimu ketika engkau berada di atasnya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada beberapa faktor yang biasanya merusak agama manusia. Ada beberapa faktor yang merupakan faktor paling terbesar yang dapat menyebabkan manusia berpaling dari jalan kebenaran, yang dapat menyebabkan manusia tersesat dan dapat menyebabkan manusia terjatuh dalam kefasikan, yaitu salah satu di antara perkara tersebut adalah bid'ah. Ketika manusia tenggelam dan berbuat bid'ah di dalam agama, perkara bid'ah adalah perkara yang diada-adakan oleh manusia. Seseorang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah dalam istilah agama yang namanya bid'ah. Sebab itu Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Sebab itu sangat tidak layak bagi seorang muslim untuk dia mengatakan bahwa saja kami beramal dan urusannya itu ada di dalam urusan Allah. Kami beramal saja, apakah amalan itu diterima atau tidak itu adalah urusan Allah. Ini adalah ucapan yang batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Rasul untuk mengajarkan kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana jalan keselamatan itu, bagaimana kebenaran itu. Lalu kalian berpaling dari petunjuk Rasulullah dan mengatakan kami beramal saja, nanti diterima atau tidaknya itu adalah urusan Allah. Taruhlah engkau adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan. Lalu engkau datang di perusahaan tersebut, yang perusahaan itu mempunyai aturan-aturan, direkturnya telah membuat aturan-aturan. Lalu engkau datang seenaknya di kantor tersebut dan mengatakan yang penting saya masuk, nanti urusannya tergantung pada direktur. Kalau demikian adanya, engkau masuk kantor sesuka hatimu, engkau menyelisihi aturan perusahaan, maka engkau bisa dipecat oleh sang direktur dari perusahaan tersebut. Alasanmu yang mengatakan bahwa yang penting saya bekerja, urusannya tergantung direktur, adalah urusan yang akan membuat engkau berakibat fatal terhadap pekerjaanmu. Maka bayangkan bagaimana kalau seandainya engkau ini berada di dalam kerajaan Allah, engkau berada di dalam kekuasaan Allah, lalu Allah telah membuat sejumlah aturan-aturan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mempublikasikan aturan itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu engkau tidak mau mengikuti aturan itu dan engkau mengatakan saya beramal saja, nanti urusannya tergantung Allah. Maka bayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pecat engkau dari kehidupan dunia ini, sebagaimana sang direktur memecat engkau dari perusahaan miliknya. Maka hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu seorang muslim hendaklah dia berusaha, dia belajar, dia mempelajari agamanya dengan benar, agar dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak dengan menurut tuntunan Rasulullah, ini adalah dinamakan dengan orang-orang yang beribadah dengan perkara yang namanya bid'ah. Maka dari itu para ulama, para imam-imam telah memperingatkan kita dari perkara bid'ah ini. Taruhlah Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, di dalam kitab Syarh Sunnahnya, beliau mengatakan, wa'lam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha. Fahdharil muharramati minal umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatu wa ahluha finnar. Ketahuilah bahwa manusia tidaklah mereka berbuat suatu bid'ah di dalam agama
kecuali mereka akan meninggalkan petunjuk Rasulullah yang mirip dengan itu. Maka hati-hatilah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, karena setiap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan bersama dengan pelakunya diancam oleh Allah dengan neraka. Maka perhatikanlah bagaimana ucapan yang sangat bagus ini, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, yang memperingatkan kita dari mengada-ngadakan perkara suatu bentuk peribadatan di dalam agama. Dan sungguh ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu di mana Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa fi riwayatin 'abdun habasyiyun ka'anna rasahu zabibah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'i wa ta'ah, dan dengar serta taatlah kepada penguasa, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya abdun habasyiyun, walaupun yang menjadi pemimpin bagi kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Ethiopia berkulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang nanti dia hidup sampai umurnya panjang, dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahangmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia itu namanya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sungguh tepat perkataan seorang imam yang bernama Hasan bin Atiyah, di mana beliau berkata, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum itu mereka berbuat bid'ah dalam agama mereka, kecuali Allah akan mencabut sunnah Rasul yang semisal dengan itu dari mereka. La yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, dan sunnah tersebut tidak akan lagi dikembalikan oleh Allah kepada mereka sampai hari kiamat. Dari ucapan ini kita dapat memahami bahwasanya sunnah bid'ah itu mematikan sunnah. Sungguh orang-orang yang membuat praktek ibadah di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, secara tidak langsung dia telah memerangi syariat Rasulullah. Secara tidak langsung dia telah tolong menolong untuk memadamkan syariat Rasulullah. Maka wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari yang demikian ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, "Fanasu haddan mimma dukkiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha." Dan tidaklah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu melainkan akan timbul di antara mereka perselisihan, akan timbul di antara mereka perpecahan, akan timbul di antara mereka pertikaian, sebagaimana Allah mengatakan fanasu haddan mimma dzukiru bih. Maka tatkala mereka melupakan apa-apa yang telah mereka diperingatkan kepadanya, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami
Kami jadikan di tengah-tengah mereka itu permusuhan dan pertikaian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sungguh kami serahkan dia kepada syaitan. Kami jadikan syaitan sebagai pemimpinnya, fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu menjadi teman dekatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka ketahuilah ayuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata perkara bid'ah itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Perkara bid'ah itu adalah perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah dan diperingatkan oleh para ulama umat ini secara turun-menurun. Kenapa? Karena bid'ah adalah merupakan sumber pertikaian. Bid'ah adalah merupakan sumber perpecahan. Bid'ah adalah merupakan sumber perselisihan. Dan bid'ah adalah merupakan sumber mematikan sunnah. Sumber yang dengannya petunjuk Rasulullah akan padam. Ketika seseorang beragama sudah tidak lagi dengan petunjuk Rasulullah, maka mereka akan melupakan petunjuk Rasulullah, dan bahkan petunjuk Rasulullah itu akan hilang dari mereka. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إسلام والمسلمين. اللهم انصر إسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم مزق أمريكا وعوانه. اللهم مزق أمريكا وعوانه. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tuh, seperti itu. Wudu dulu. Baik, wudu dulu.